dengan apa yang beliau lakukan pada malam hari ini, mendatangkan habaib sebanyak ini. Di saat di luar sana banyak orang yang sudah mulai meragukan habaib. Di saat kalau kita buka Facebook isinya ya cacian kepada habaib. Kita buka Instagram cacian kepada habaib. Bahkan kita ngobrol di mana di pesawat, di belakang kita ada orang nyaci maki habaib. Kita nunggu di ruang tunggu bandara, ada orang jelek-jelekkan habaib. Di pasar pun orang ikut menyambati habaib. Subhanallah. Tapi Bapak Agus dan keluarganya menunjukkan bahwasanya itu semuanya itu hanya kayak biarlah anjing menggonggong, tapi kafilah terus berlalu. Namanya anjing menggonggong apa? Masa mau kita tanggapi? Maka orang yang menanggapi yang kayak berita-berita kayak itu tuh hanya orang-orang yang rugi. Kada usah ditanggapi, apalagi merubah kecintaan kita kepada para habaib. Apalagi mengurangi, merubah sedikit aja jangan. Mengurangi volume cinta kita, takdim kita, penghormatan kita kepada habaib jangan. Kenapa? Karena ini ujian bagi kita para pecinta habaib. Kalau habaib ini mau dicaci, mau dihina ya tetap mulia. Habaib ini mau kita caci kayak apa? Mau pian ragukan kayak apa nasabnya? Mau pian batalkan kayak apa nasabnya? Ya tetap mulia. Darah Rasulullah ada di situ, daging Rasulullah ada di situ. Tapi alangkah ruginya kita yang mencaci maki mereka orang-orang yang mulia itu. Alangkah ruginya orang-orang yang ikut-ikutan menghina, mencaci maki, mencemooh, meremehkan, apalagi batalkan nasabnya para habaib. Ingat, para habaib tidak akan berkurang kemuliaannya dengan cacian itu. Para habaib tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan mereka, tidak ada berkurang. Tapi orang-orang yang mereka melek aja, kada usah umpat komentar, ada postingan tentang cacian habaib kok pian like gitu, pian suka gitu, dah itu sampai hari kiamat akan jadi saksi bahwasanya pian pro mereka orang-orang yang kada ketuju lawan habaib. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga cinta ini sampai nanti kita mati. Semoga Allah jaga para habaib kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita dari hal-hal fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga keluarga besar Bapak Agus dan keluarga besarnya semoga Allah berkahi, semoga Allah datangkan keberkahan yang luar biasa. Jadi ulun ingat tadi ulun merenung, ya Allah nggak nyangka kalau ada abuya, ada habaib banyak di sini. Ulun kira acara seperti biasanya, acara di rumahnya gitu-gitu aja acaranya. Ternyata habaib banyak, masya Allah. Dikatakan yang sering kita baca itu, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang engkau ya Rasulullah ada di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, kada perlu dengan cahaya-cahaya itu. Loh, kayak apa? Perlu cahaya, sedangkan di situ ada an-nur fawqa nur, cahaya di atas cahaya, yaitu Sayyiduna Muhammad. Maka setiap rumah kalau di situ ada Rasulullah, setiap rumah kalau di situ ada hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah, setiap rumah kalau di situ diadakan maulidnya Rasulullah, acaranya Rasulullah, miladnya Rasulullah, solawat kepada Rasulullah, dihadirkan anak cucu Rasulullah, maka berkahnya luar biasa. Gak perlu dengan cahaya-cahaya yang lain. Di sini sudah ada cahaya yang lebih daripada itu semuanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun sering sampaikan, orang kadang melihat kubah hijau di Madinah itu nangis-nangis. Kebayang-bayang Rasulullah. Coba pian umroh, orang banyak nangis-nangis di belakang kubah hijau. Tapi melihat habaib
kayak sekarang ini banyak fitnahan ditujukan kepada mereka. Melihat habaib kadang biasa-biasa aja. Ya Allah, ini itu kubah itu kada masuk ke tubuh Rasulullah, kada langsung sambung kan, kada itu hanya isyarah di bawah itu ada jasad Rasulullah. Para habaib ini bukan kubah. Kubah itu nggak ada apa-apanya dengan para habaib. Dalam tubuhnya habaib ini ada darahnya Rasulullah. Kadang orang di Turki melihat pedangnya Rasulullah nangis, melihat bajunya Rasulullah nangis, melihat sendalnya Rasulullah nangis, melihat peninggalan-peninggalan Rasulullah nangis. Duh, ini habaib itu, kita cium tangan para habaib itu, kita mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf kadang kita orang awam ini, kalau Habib berpulang dari mana, dari jauh itu ya datang, wah orang pada salaman ciumnya, wah kok nempel kada mau lepas gitu ya. Tapi kalau ada yang Habib yang orang awam, mohon maaf, Habib yang kada berilmu, Habib yang kada berpulang, makanya ini bulang ulun gantikan aja ke habaib deh. Kalau orang muliakan orang itu gara-gara bulang, ya ulun pakaikan aja bulang ke habaib deh. Tapi mereka walaupun gak ada bulangnya, walaupun pakai celana, mohon maaf, celana pendek misalkan datang ke sini, ya tetap mulia. Karena kemuliaan mereka bukan dari pakaiannya, kemuliaan mereka bukan dari ilmunya, tapi kemuliaan mereka itu di situ ada darah manusia termulia. Itu yang kadang kita orang awam nih, kenapa kok kita ya Allah kadang sama habaib kurang menghormati, kadang mohon maaf ini para habaib. Ulun kalau yang ngomong kayak ini habaib, nanti dikira orang minta dimuliakan. Tapi ini yang ngomong ini sama, ulun klien Habib, pian lain Habib, kita sama-sama. Karena kita prihatin. Orang di kubah Rasulullah, di kubah hijau itu nangis-nangis di situ. Tapi sama habaib kurang hormat. Padahal kubah itu kada termasuk di situ, artinya bukan sesuatu yang dari Rasulullah. Itu hanya tutup jasadnya Rasulullah. Nah, ini habaib, darahnya Rasulullah ada di situ. Maka ayo kita belajar dari Mas Agus ini, Masya Allah, ini gara-gara Mas Agus ngutang Habib banyak nih. Jadi akhirnya ulun apa tadi yang ulun mau bahas hilang semuanya, gara jadi bahas para habaib. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan majelis pada malam hari ini. Semoga kita semuanya termasuk dalam qasidah tadi, wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Semua kita ini sedang sakit, sakit dengan ujian, sakit dengan masalah, sakit dengan problem, sakit dengan ini, sakit dengan itu. Ada yang jasmaninya sehat tapi rohaninya kada sehat. Ada yang rohaninya sehat, jasmaninya kada sehat. Dan dikatakan dalam qasidah tadi, wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji, wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Setiap orang yang garing, yang sakit diilangi sama Rasulullah, didatangi sama Rasulullah, maka sungguh dia telah Allah berikan al-faraj, kelapangan dari segala kesumpekan, kelapangan dari segala kesempitan. Yang tadinya sakit, yang tadinya sedih, yang tadinya galau, yang tadinya ada masalah, yang tadinya ada ini, ada itu, yang kada nyaman, karena diilangi sama Nabi Muhammad, didatangi oleh Rasulullah. Kita diundang dan sekarang datang di majelisnya Rasulullah. Semoga yang punya hajat di antara kita Allah kabulkan semuanya. Yang sedang sedih Allah bahagiakan semuanya. Yang ada masalah Allah selesaikan semuanya. Siapa kita yang ada masalah, ayo kita minta kepada Allah dengan pintu yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah, yaitu Al-Babul A'zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita baca doa, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan berkat Al-Mustafa Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan kami ke hajat-hajat kami ya Allah. Tadi juga kita dibaca oleh salah seorang Habib yang hadir doa Maulid Simtud Durar. Kita aminkan semuanya. Subhanallah, kita aminkan. Ya Allah, di sini ada orang-orang yang banyak punya hajat. Kita aminkan sudah doa Habib Ali yang luar biasa. Kita aminkan tadi doa Habib Ali yang dibaca oleh salah seorang Habib. Maka kita berharap kita tidak keluar di tempat ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah, yang kecil maupun yang besar, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja.
dosa-dosa kita semuanya, orang tua kita, abah mama kita semuanya, semoga Allah ampunkan, semoga Allah hapus semua dosa-dosa itu. Yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya cita-cita Allah wujudkan, yang hati kotor Allah bersihkan, yang jasmani sedang sakit Allah sehatkan, yang rohaninya sakit Allah sehatkan, dan semoga Allah bersihkan hati kita semuanya, tidak keluar tempat ini kecuali kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.